Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binimatil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 5 Cibeber, yang saya hormati Bu Dian Herdianti SPD selaku calon guru penggerak angkatan ke-9, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 5 Cibeber yang telah hadir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini kita dapat hadir untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh para calon guru penggerak angkatan ke-9. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Karim Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya, para keluarganya dan tabi'in-tabi'at, sehingga juga kepada seluruh umat yang sampai saat ini masih taat menjalankan tuntunannya. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara pembukaan telah kita laksanakan. Menjak acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh saya sendiri. Untuk itu hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Kepala SMP Negeri 5 Cibeber kepada Ibu Herianti NPD. Dipersilahkan.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 5 Cibeber, khususnya yang hadir di acara diseminasi ini, yang saya banggakan Ibu Guru calon guru penggerak Ibu Dian. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan karena pada hari ini perjalanan mereka sudah sampai pada titik ini, dan pada kesempatan ini mereka ingin mendiseminasikan, ingin membagikan pengalaman budaya positif kepada kita semua, gitu ya. Di ruangan ini semua mudah-mudahan mengkondisikan diri dalam kondisi gelas kosong, ya. Mudah-mudahan acara ini diberkati, salawat dan salam juga mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, perjalanan calon guru penggerak sampai hari ini sudah memasuki bulan kedua, ya. Bulan kedua, mungkin sudah banyak ilmu baik teori maupun praktek yang sudah mereka pelajari. Pada kesempatan ini kita yang ada di ruangan ini membuka diri dan siap menyerap segala informasi pengetahuan dalam rangka diseminasi budaya positif. Jadi intinya kita serap semuanya, mudah-mudahan pengalaman mereka, ilmu yang mereka dapatkan bisa menular, girohnya juga bisa menular, atmosfernya bisa hidup di sekolah kita, dan bisa jadi motivasi untuk teman-teman yang belum bergerak untuk jadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan setelah ini tergerak untuk jadi calon guru penggerak. Karena pada prinsipnya kita sebagai guru harus jadi garda terdepan untuk terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita masih stay di tempat di zona nyaman, sementara anak-anak kita sudah jauh terbang kemana, generasi Z-nya ya sudah kemana. Jadi mau tidak mau kita harus terus bergerak mengikuti pergerakan, mengikuti perkembangan zaman gitu. Kalau kita tidak mau bergerak, udah capek, warga, tidak semangat, lama-lama kita akan termarginalkan, akan ditinggalkan, ya. Kita harus melihat kemajuan orang lain menjadi motivasi. Kudu kabita melihat orang lain terus bergerak, kudu kabita melihat orang lain mendapat suntikan, mendapat masukan ilmu-ilmu baru, teknik-teknik baru, segala macam informasi yang berkaitan dengan bagaimana kita mencerdaskan anak didik kita, gitu ya. Dan satu hal, budayakan juga berpikir positif, ya. Jadi sehebat apapun ilmu yang didiseminasikan, kalau kita tidak berpikiran positif, nggak masuk. Jadi intinya buka hati dan pikiran kita, berpikiran positif, yang namanya ilmu timana oke, gitu ya. Selama kita menyerap dan memfilternya dengan baik, nanti kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam proses belajar mengajar kita kepada peserta didik kita, dengan harapan peserta didik kita nanti jadi anak-anak yang soleh, yang mampu, punya daya saing, punya daya juang, ya, dalam menghadapi tantangan era global ini. Tidak banyak yang Ibu sampaikan, intinya selamat kepada Ibu Dian dan Ibu Na. Meskipun ada banyak tantangan di depan, tantangan dan segala macam cobaan, itu adalah proses pendewasaan. Kita juga yang akan menerima diseminasi, bukakan hati dan pikiran, berpikiran positif, bismillah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat, bisa menjadi kiroh yang positif untuk kemajuan pendidikan Indonesia umumnya, gitu. Itu saja, dengan mengucap bismillah, ya. Siap semuanya? Siap.
Oke, kalau sudah siap, ibu juga nanti ikut menyimak, ikut mengikuti. Kita laksanakan bersama sampai beberapa jam ke depannya. Mudah-mudahan semua selalu sehat meskipun udara hari ini panas dan dingin, tidak jelas. Pagi-pagi panas, siang-siang tahu-tahu dingin gitu ya karena hujan. Meskipun secara fisik ibu juga ini teh rai hareudang, rai tiris. Bismillah, kita berpikiran positif ya, saya bisa gitu ya. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya. Terima kasih kepada Ibu Kepala SMP Negeri 5 Jember yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yakni acara inti proses diseminasi budaya positif yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Dian Hardianti. Saya sedang mengikuti PGP atau pendidikan guru penggerak karena saya di sini sebagai CGP calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Jember. Di sini saya akan memaparkan sharing mengenai diseminasi modul 1.4 budaya positif. Oke, kita pahami dulu tujuan dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan anak. Jadi pada intinya menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu untuk menuntun ya. Jadi untuk menuntun segala kodrat anak. Jadi kodrat anak itu ada dua, ada kodrat zaman dan sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat anak itu sendiri. Selanjutnya ada yang disebut dengan budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif ini dibuat di sekolah untuk menjadikan anak itu memiliki pemikiran yang berpikir kritis, gitu ya. Misalnya Misalnya ketika kita memberikan materi kepada anak, misalnya hari ini kita akan mempelajari materi tentang zat dan perubahannya, misalnya. Nah, gitu kan? Ketika seperti itu, anak itu akan mulai berpikir dan mereka itu diberikan keleluasaan untuk mencari materi tersebut kemudian memahaminya langsung. Nah, itu budaya positif. Jadi enggak yang harus terus-terusan disuapin gitu, dijelasin ya bedanya guru zaman dulu sama zaman sekarang itu tadi. Jadi anak itu hanya dibimbing, dituntun, bukan dipaksa gitu, bukan dipaksa. Kemudian budaya positif ini juga membuat anak menjadi penuh hormat. Jadi penuh hormat di sini tuh anak tuh jadi ketika menghormati guru itu bukan karena takut, bukan karena salah biar si ibunya nggak marah, bukan, tapi karena mereka itu ingin menghargai, itu guru saya, harus saya hormati. Nah, itu adalah salah satu budaya positif yang harus diterapkan di sekolah. Kemudian selain itu juga anak bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ketika anak tidak menjelaskan, ketika anak tidak mengerjakan tugas, tidak usah lagi kita menegur kamu ya, kenapa tidak mengerjakan tugas, seperti itu. Tapi justru
anak itu akan sadar sendiri, oh saya harus mengerjakan tugas, karena kalau saya tidak mengerjakan tugas nanti saya akan ketinggalan. Jadi dia sudah sadar sendiri seperti itu. Lanjut Bu. Nah, di sini ada konsep utama budaya positif. Konsep utama budaya positif itu ada 7. Yang konsep utama budaya positif itu ada 7. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, memotivasi perilaku manusia, restitusi atau posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Lanjut Bu. Yang pertama kita perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ya. Jadi kita harus bisa membangun budaya positif. Terus dengan cara menyediakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman, gitu kan. Jadi anak itu tidak boleh ada tekanan lagi, gitu kan. Kamu harus datang apa kamu? Kalau tidak nanti ibumu. Kalau tidak nanti kamu tidak boleh masuk pelajaran ibu lagi. Kalau tidak nanti kamu 3 kelas 3 jam istirahat. Sudah tidak seperti itu lagi. Selanjutnya, nah, di sini ada. Coba kita akan bermain cobalah buka. Misalnya ini bapak ibu berpasangan, tidak kan berpasangan. Yang satu sebagai mengepalkan tangan, yang satunya coba membujuk agar si yang mengepalkan tangannya itu bisa membuka. Gimana pun caranya terserah, mau dikeletik, mau dirayu, terserah kayak gitu. Nih yang mengepalkan tangan, bayangkan yang bapak ibu kepal itu adalah impian. Bayangkan yang bapak kepalkan itu adalah harapan, tujuan, sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting, sesuatu yang memang sangat bapak ibu jaga. Oke, silakan dimulai. Oke, silakan yang mau membujuk. Jika sudah, gimana, ada yang membuka atau tidak tangannya? Kalau ada, alasannya apa? Kalau membuka, alasannya apa?
tadi kan bercerita tentang sesuatu yang berharga dalam hidup ya. Sebenarnya bercerita tentang berharga dalam hidup saya dalam setiap seorang itu kan beda-beda ya. Ada yang berbentuk keimanan, kan tadi boleh ya relatif pertanyaannya. Saya bertanya dulu yang berharganya apa nih? Ternyata tadi bagi saya yang dipikirkan adalah tentang iman gitu ya. Jadi saya berusaha untuk tidak membukanya gitu. Ya, betul. Iya. Oke, bagi yang betul ya, bagi yang bapak ibu yang tetap menggenggam tangannya, mengepakkan tangannya tidak membuka, betul. Alasannya karena menurut bapak ibu tadi yang dikepalkan, yang dipegang itu adalah sesuatu yang berharga. Jelas sesuatu yang berharga itu kita tidak akan memberikan kepada siapapun, harus akan kita jaga seperti itu. Ya, selanjutnya Bu. Perubahan paradigma belajar yang selanjutnya adalah perubahan paradigma belajar teori kontrol ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Di sini adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi di sini itu guru bukan harus sebagai mengontrol murid ya. Jadi rata-rata kan di sini itu guru sebagai pengontrol murid, ilusinya itu. Kemudian yang kedua ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat. Ya. Kemudian di sini ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di poin 3 dan 4, di poin 3 dan 4, ilusi kritik membuat orang merasa bersalah. Ternyata membuat siswa merasa bersalah itu tidak baik, Bapak Ibu. Jadi ketika kita membuat siswa merasa bersalah, justru mental mereka bukan up tapi malah down. Misalnya contohnya begini, ketika misalnya ada murid yang misalnya yang terlambat datang ke sekolah, Bapak Ibu biasanya kalau udah kalau udah terlalu ini anak terlalu sering gitu misalnya Bapak Ibu biasanya mengatakan seperti ini, kenapa sih kamu itu terlambat terus datang ke sekolah? Kamu gak dengar apa yang ibu katakan? Kamu gak kasihan ya sama ibu? Ibu tuh ditegur terus gara-gara kelas ibu kamu selalu datang terlambat. Kamu gak kasihan nih sama ibu? Dan bahasa seperti itu membuat anak menjadi merasa bersalah. Dan ternyata ketika anak merasa bersalah itu bisa tidak baik Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Misalnya nih, kamu salah, kamu harus pusat. Nah, tidak seperti itu. Jadi karena saya itu orang lebih dewasa, justru orang dewasa itu harus lebih bijak. Jadi tidak boleh ada penekanan terhadap siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Bu. Selanjutnya tentang disiplin positif. Apa sih makna disiplin yang bisa kita tahu? Itu biasanya disiplin itu ketika kita mentaati peraturan yang sesuai, itu kita bisa dibilang disiplin gitu kan. Padahal disiplin itu merupakan kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifatnya positif. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ya, disiplin diri dapat membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi makna disiplin yang selama ini kita pahami ternyata tidak tepat, ya Bapak Ibu. Jadi misalnya begini, ketika anak nih datang terlambat ke sekolah, kita marahin, kita kasih hukuman. Mereka besok-besok bakal melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena sebetulnya disiplin itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Bagaimana cara
mendisiplinkan siswa. Dan mungkin tadi harus dimulai dari diri kita dulu. Misalnya kalau kita datang pagi-pagi menyambut anak-anak datang, mungkin lama-lama juga mereka akan merasa, wah malu nih saya kalau kesiangan, saya gurunya udah datang duluan. Seperti itu. Nah, jadi makna disiplin ini bukan untuk membuat orang tidak merasa nyaman, tetapi justru disiplin ini membuat mereka lebih baik, tapi dengan rasa yang nyaman. Seperti itu. Selanjutnya, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Rani sebaiknya mencari tahu alasan Bobby melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Bobby. Di sini ada contoh, Bobby lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Berarti yang dibutuhkan Bobby itu survival, gitu kan ya? Nah di sini teman Bobby jadi perhatian Bobby. Nah di sini berarti yang lagi Bobby penuhi kebutuhannya adalah love, gitu kan? Cinta di sini kan. Kemudian dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, berarti si Bobby ini tuh lagi butuh power, lagi butuh kekuatan, gitu kan? Jadi kebutuhan Bobby itu powernya lemah, makanya dia bersikap seperti itu. Kemudian Bobby merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Nah, di sini Bobby merasa kebebasannya itu berkurang atau terganggu. Karena apa? Karena ya dia merasa bosan akhirnya, gitu kan. Jadi anak zaman sekarang itu kalau misalnya diberikan sesuatu yang itu aja, itu akan dianggap monoton dan mereka merasa kayak bosan kayaknya, seperti itu. Ketika mereka bosan itu artinya mereka tidak mendapatkan kebutuhan hidupnya. Sedangkan kebutuhan hidup manusia itu ada survival, love, power, kebebasan, dan kesenangan, kesenangan. Nah, di sini ada Bobby hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ketika dia membuat temannya kesal, justru dia merasa senang. Nah, kenapa dia seperti itu? Ternyata ada kebutuhan yang sedang Bobby penuhi, yaitu kesenangan. Lanjut. Nah, selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Betul. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, di sini motivasi eksternalnya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini ya, jadi kadang-kadang kalau misalnya kita tontonnya pagi-pagi aja daripada dimarahin, gitu ya. Jadi bukan karena memang saya harus tetap tolong aku, tapi karena daripada dimarahin, gitu bahasanya seperti itu. Kemudian motivasi eksternal yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Saya harus mengerjakan tugas ini biar saya dapat poin, biar saya dapat ini. Jadi ternyata Bapak Ibu, kenapa di raport ilmu mereka itu tidak ada ranking? Salah satunya adalah karena ternyata pemberian reward terhadap siswa itu kurang baik, seperti itu. Motivasi eksternal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Lanjut Bu. Nah, di sini hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Jadi saya bacakan aja ya. Dia kurang menguasai pelajaran IPA, sehingga ketika pembelajaran berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya pada saat guru IPA-nya. Kemudian menanyakan pertanyaan, dia menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagal pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku dia yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Kemudian pada saat itu membiarkan teman-temannya, dia menertawakan dia yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta dia untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menutup hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan guru. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa terlihat dia di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah setuju dengan tindakan budaya tersebut?
Oke, tidak ya. Menurut Anda tindakan budaya terhadap dia melakukan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Seperti itulah ya. Lanjut Bu. Nah, di sini ada hukuman, sanksi, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada perbedaan-perbedaannya, bisa Bapak Ibu lihat sendiri ya. Perbedaan hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Lanjut Bu. Nah, kita coba lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan surat coret yang dibuatnya di media tulis, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Coba kita lihat jawabannya. Nah, yang pertama hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi, hukuman, dan hukuman. Oke, lanjut. Nah, di sini ada restitusi posisi kontrol guru. Nah, jadi di sini itu posisi kontrol guru itu ada dua. Ada yang pertama ada penghukum atau guru yang selalu memberikan hukuman, gitu kan. Nah, ternyata itu tuh tidak membuat anak menjadi sadar akan kesalahannya, tapi malah mungkin menjadi anak menjadi kesal namanya. Nah, di sini juga ada pembuat merasa bersalah. Meskipun kita memberikan kalimat yang satu yang lembut, tapi ternyata itu pun tidak sesuai, kan? Tidak baik untuk anak. Misalnya, kamu kenapa ya tadi itu ya, seperti itu. Terus yang ketiga ada posisi kontrol sebagai teman. Nah, posisi kontrol sebagai teman itu misalnya kita ke anak tuh misalnya, udahlah, kamu gak mau ya mentaati peraturan, ayolah demi ibu. Nah, itu sebagai teman seperti itu. Terus sebagai pemantau juga sama ya. Soalnya kayak kemarin ibu lihat kamu tidak masuk kelas nih, misalnya kayak gitu kan, ibu pantau kamu loh. Nah, itu juga sebagai pemantau juga kurang tepat. Yang bagus itu justru guru itu sebagai manajer. Misalnya ketika anak melakukan kesalahan, kenapa kamu terlambat? Kira-kira ibu tahu kok, kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Terus setelah itu anak juga diberikan pemahaman gitu, biar mereka tidak terlambat harus seperti apa, tapi mereka yang memilih sendiri gitu jawabannya. Seperti itu aja tuh. Nah, di sini ada posisi kontrol guru yang tadi dijelaskan, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan di sini saya kasih tahu dulu. Guru misalnya berbuat menghardik, kalau ngomong itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, kamu mah gak ada sukses kamu mah anaknya gitu sebagai penghukum sih. Jadi kalimat itu buat anakku lebih jauh gitu ya. Di sini sebuah merasa bersalah, kamu mah menyakiti ibu terus kayak gitu. Terus sebagai teman, kamu mah selalu beralasan muridnya kayak gitu. Terus kita sebagai pemantau, udah berapa kali sih kamu terlambat, nah kayak gitu ya. Atau nah di sini sebagai manajer, kira-kira gimana ya biar kamu gak terlambat. Nah itu contohnya seperti itu ya. Lanjut Bu. Nah selanjutnya posisi kontrol dulu. Nah di sini ada yang tadi saya kecewa sekali dengan sikap kamu. Nah, ini membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Ayolah lakukan demi ibu sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang? Mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu sebagai manajer. Kamu selalu paling terakhir. Nah, itu juga sebagai penghukum seperti itu. Lanjut Bu. Nah, di sini ada kasusnya, kasus 1. Lanjut Bu. Nah, ini juga kasus 2.
keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya pernah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang jadi wali kelas biasanya ada peraturan ya, ada peraturan yang disepakati bersama. Kurang lebih seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya mengikuti peraturan. Misalnya begini ya, jadi keyakinan kelas itu bisa, kalau misalnya biasanya suka ada kesepakatan kelas ya sebelum ke keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas misalnya begini, kalau terlambat datang ke kelas, misalnya di up 10 misalnya, itu adalah kesepakatan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas, mereka itu harus bisa sadar bahwa saya tidak boleh terlambat. Jadi mereka tidak memikirkan hukumannya, tidak memikirkan konsekuensinya, tapi mereka itu harus sudah paham gitu. Ketika saya terlambat, jadi baru ketika saya terlambat berarti saya akan dapat hukuman seperti itu. Jadi bukan beda kalimatnya gitu. Kalau jadi keyakinan kelas itu kalimatnya positif gitu, jadi bukan negatif seperti itu. Lanjut dulu. Nah, jadi ada budaya positif, lingkungan positif, kemudian keyakinan kelas, peraturan kelas. Lanjut. Di sini ada peraturan dan keyakinan kelas, nilai kebijakan yang dituju. Saya di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, di sini keyakinan kelasnya mereka berarti bertanggung jawab atau tanggung jawab. Kemudian peraturan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ya, mengganggu orang lain berarti di sini keyakinan kelasnya mereka menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi di keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Artinya mereka tidak boleh mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinan kelasnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, berkomitmen. Kemudian di sini ada dilarang melakukan kekerasan. Nah, jadi bahasanya itu peraturan keyakinan kelas itu kalimatnya harus positif. Jadi bukan lagi dilarang melakukan kekerasan, bukan lagi seperti itu, tapi dirubah keselamatan, menghormati orang lain. Jadi anak itu tidak merasa dituntut mengikuti aturan, tapi mereka sudah yakin gitu, bahwa ketika mereka menghormati orang lain, maka mereka pun akan dihormati seperti itu. Kemudian dilarang, jadi misalnya dilarang menggunakan narkoba. Anak kan sekarang tuh, ketika kita larang nih, anak bakal bertanya, kenapa dilarang ya? Gitu. Kok dilarang? Gitu. Jadi panjang lagi. Tapi ketika kita mengatakan demi kesehatan, narkoba itu baiknya tidak kalian konsumsi. Nah, jadi bahasanya lebih bisa diterima ternyata oleh anak-anak zaman sekarang. Kemudian bergantian atau menunggu giliran itu untuk peraturan. Untuk keyakinan kelasnya di sini menghormati orang lain dan kesadaran. Sini jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, di sini keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Boleh dilanjut Bu? Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif ya, yang tadi ya, jadi harus positif gitu kalimat-kalimat itu. Jadi jangan, kalau kata psikolog dulu memang betul ya, kalau melarang anak itu jangan pakai kata jangan di depan. Kalau pakai kata jangan, itu anak bakal merasa, loh kok jangan, begitu ya. Jadi harus positif. Baiknya kamu tidak melakukan itu, seperti itu. Jadi ini lebih ke gaya bahasa, mungkin ya, kalau bahasa lebih paham gitu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi misalnya pengen kelasnya bersih gitu ya. Jadi jangan lagi bikin peraturan kelas misalnya yang tidak piket denda 10.000. Tidak seperti itu.
tapi Bapak Ibu menggunakan kalimat yang positif gitu. Misalnya kelas harus tetap bersih, demi kenyamanan kelas tetap bersih. Jadi anak teh, oh berarti saya harus buket biar kelas saya selalu bersih gitu. Dilanjut. Nah selanjutnya, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Misalnya begini Bapak Ibu, mungkin di sini rumahnya pada jauh ke sekolah. Yang biasa kita lakukan ketika anak terlambat, kenapa kamu terlambat? Misalnya, iya Bu, bangunnya kesiangan. Terus kita tanya lagi, kenapa bisa kesiangan? Kamu banyak alasan. Udah, pusing aja. Udah, kamu mah nyapu aja. Kamu mah nanti pas istirahat, kamu kan nambah lagi jamnya, tidak boleh istirahat. Seperti itu yang bisa kita lakukan. Ternyata itu tidak baik untuk mental anak-anak. Jadi yang baik itu ketika anak datang terlambat, kita tanya, kenapa hari ini kamu terlambat? Kemudian anak akan menjawab, tadi saya kesiangan Bu. Kenapa bisa kesiangan? Karena di rumah saya tidak ada siapa-siapa, kebetulan orang tua saya tidak ada misalnya. Saya lupa mengantarkan alarm. Nah, kita kembali lagi bertanya, oh begitu, ya nggak apa-apa, wajar. Kalau kamu kesiangan, ibu juga pernah kok kesiangan. Nah sekarang kira-kira perbuatan kamu salah atau enggak? Salah Bu. Kira-kira nih besok-besok kalau orang tua kamu tidak ada yang membangunkan, kira-kira gimana caranya biar kamu tidak kesiangan? Saya akan menyetel alarm. Nah, jadi anak akan mencari solusi sendiri. Saya akan menyetel alarmnya Bu, biar saya nggak kesiangan lagi dan bisa bangun tepat waktu. Terus dikembalikan lagi. Kira-kira kapan kamu akan menyetel alarmnya? Sekarang pulang sekolah saya kasih alarm biar nggak kelupaan lagi. Nah itu jadi anak itu yang menentukan sendiri. Dia yang mengevaluasi kesalahan dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan restitusi. Nah, di sini ada tahapan segitiga restitusi. Tadi menstabilkan identitas, berbuat salah tidak apa-apa, gitu kan. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalimat seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ibu juga pernah kok kesiangan, gitu kan. Kemudian kita bisa menyelesaikannya, kita bisa mencari solusinya, gitu kan. Tekankan juga kepada anak bahwa Bapak Ibu itu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu di sini tuh ingin mencarikan solusi dari permasalahan kamu agar kamu tidak terlambat lagi ketika datang ke sekolah. Kemudian ketika dia oh iya saya salah ya, dia udah berhak mengakui kesalahannya tanpa kita kamu salah gitu kan. Udah kamu mau alasan, udah kamu mau salah ya. Seperti itu biasanya kita seperti itu, termasuk saya juga seperti itu. Dilanjut. Nah, yang kedua adalah validasi. Validasi tindakan yang salah. Kalimatnya kurang lebih seperti ini. Kamu pasti punya alasan ya, mengapa melakukan hal tersebut. Ya kayak tadi misalnya, saya tahu kamu terlambat itu pasti ada alasan. Kenapa kamu terlambat datang ke sekolah? Kemudian ya kasih tahu juga gitu bahwa kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misalnya dia tadi udah terlambat, dia harus mengakui. Setelah dia mengakui, nanti dia mau evaluasi, oh ya saya tidak boleh terlambat lagi, seperti itu. Kemudian tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Apa yang akan kita percaya sebagai ketua kelas atau keluarga? Misalnya ya, apa nilai umum yang kita telah sepakati? Dan misalnya tadi, kalau kamu terlambat, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Tidak Bu. Kan biasanya gini kalimatnya, kalau kamu terlambat udah tahu kan hukumannya apa? Nah, sekarang mau diganti, kalau kamu terlambat apakah sudah sesuai dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas gitu. Jadi mereka nanti sadar sendiri, oh iya ini saya melanggar aturan, seperti itu. Lanjut gitu
aja mungkin untuk materi tentang restitusi dan keyakinan kelas. Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan, kita berdiskusi saja. Sini. Boleh Bu? Tadi ada yang disampaikan sama Bu Nah, nggak apa ya? Ada yang di-skip gitu. Udah lanjut, ada kata-kata guru yang bilang gini, kenapa kamu begitu? Nanti saya dimarahin kepala sekolah loh, katanya gitu. Ada guru gitu tapi tidak dilanjutkan. Apakah itu salah gitu? Sebagai guru kita membicarakan pimpinan gitu kepada anak. Nanti kalau ibu nggak gitu, nanti kalau kamu gini, ibu dimarahin loh sama kepala sekolah. Jadi dia kayak takut sama kepala atau gimana? Itu salah tidak gitu? Terima kasih. Itu tadi ada yang disebut dengan guru itu biasa ada lima karakter guru, dan yang seharusnya adalah yang terakhir. Guru itu harusnya menjadi seorang manajer. Kalau yang tadi dipertanyakan adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah, gitu ya. Memang kita juga kadang-kadang kalau udah kesal ke anak begitu ya, saya ke anak tuh ngomong, kamu kenapa sih kabur terus? Ibu tuh wali kelas kamu udah capek. Nanti kalau kamu berulang terus, ibu jadi kena marah sama kepala sekolah. Kamu gak kasihan sama ibu. Dengan wajah memelas, ternyata hal tersebut itu tidak membuat karakter anak lebih baik, tidak membuat anak itu ada yang disebut di sini ya. Jadi pembuat rasa bersalah. Jadi ketika kita membuat rasa bersalah terhadap anak itu, ternyata itu tidak positif gitu, bukan disiplin positif gitu. Justru anak jadi kayak, ya si ibu dicarikan gara-gara orang, ya berarti semua. Jadi itu membuat anak lebih down sebetulnya gitu kan. Jadi hal tersebut ternyata kita pikir juga, oh padahal kalimatnya dengan lemah lembut gitu ya, ternyata bisa membuat mental anak juga lebih down gitu. Ya gara-gara saya ternyata si ibu dimarahin sama kepala sekolah. Ya gara-gara saya ternyata gara-gara saya tidak masuk pelajaran matematika, guru matematikanya jadi wali kelas kayak gitu. Jadi seperti itu. Baiknya menjadi seorang manajer. Jadi guru itu baiknya menjadi seorang manajer di sini. Jadi seorang manajer itu tadi anak itu diberikan waktu untuk mereka itu menyesalinya sendiri tanpa paksaan oleh siapapun. Jadi dia sadar kalau dia salah itu atas dasar diri dia sendiri, dan dia mengevaluasi. Setelah mengevaluasi, dia juga jadi mencari solusinya sendiri gitu. Oh saya salah, hari ini saya terlambat, saya besok tidak boleh terlambat lagi, karena kalau saya terlambat ternyata tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, dan itu bukan hal yang baik untuk saya terapkan. Biasanya kan kalau kata-kata mungkin ya, saya juga seperti itu dulu. Jadi ketika anak salah itu langsung, kamu salah wae. Nah, di bahasa salah wae itu anak merasa, oh saya tidak pernah betul berarti di mata guru ini. Seperti itu. Oh ini ya. Ya betul. Ya di sini ya. Pada hari Senin, Pak Rudi tidak masuk sekolah. Pak Rudi merupakan guru IPA. Saat itu Bu Santi menggantikan Pak Rudi. Bu Santi baru 1 tahun menjadi guru di SMP. Beberapa murid perempuan di Canda Nurul mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengenakan kehadiran Bu Santi. Bu Santi mencoba menyapa Canda Nurul dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, di sini kan ya, kerjakan, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah. Nah di sini tuh udah Bu Santi ini sudah bersikap apa coba? Membuat situasi anaknya merasa bersalah gitu kan. Namun dicatat dulu malah jadi tertawa ya. Jadi kan kadang anak juga kalau udah sebelum kita, ibu itu dicarikan kayak gitu ya, jadi tidak ada efek positifnya gitu ke anak itu. Ya gitu. Ini jadi kurang tepat gitu. Jadi yang bagusnya tanyakan kepada anak itu, kira-kira kalau memang
ibu menggantikan Pak Rudi, kalian mau nggak? Gitu. Kalau nggak mau, kalian maunya apa? Boleh tahu nggak alasannya? Kenapa kalian tidak mau belajar sama ibu? Apakah kalian tidak yakin dengan cara ibu mengajar atau apa? Gitu. Jadi harus dipertanyakan lebih dalam lagi kepada anak, dan nanti anak akan berpikir sendiri. Bisa jadi anak, oh yaudah deh, ayo belajar aja sama ibu tuh sama aja. Atau bisa juga, saya tidak nyambung belajar sama ibu karena sudah enjoy dengan Pak Rudi, gitu kan. Nah kita tidak bisa maksa, nggak mau tahu pokoknya Pak Rudi dan saya jadi ibu, nggak bisa kayak gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya paksaan itu memang berdampak negatif terhadap anak itu, ya. Jadi memang harus yaitu kembali menurut Ki Hajar Dewantara, memang anak itu harus hidup sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ketika dulu guru tidak ada, misalnya ya, guru itu misalnya tidak ada, kita kan dulu itu anak itu cukup dikasih buku, bukan halaman 5 sampai halaman 12 dirangkum, seperti itu ya. Nah kalau sekarang ketika bapak ibu gurunya tidak ada, bapak ibu guru cukup lewat WA group, misalnya silakan kalian pahami materi bab 3 misalnya mengenai, kalau saya ngajar IPA misalnya mengenai konsep zat dan perubahannya, misalnya seperti itu. Silahkan kalian pahami, kemudian kalian tuangkan ide kreatif kalian yang kalian pahami dalam bentuk video. Nanti jangan lupa ya, kalian bikin share di Instagram, jangan lupa tag nama ibu. Keuntungannya banyak, followers juga jadi banyak, kita anak juga jadi kreatif nanti, bikin video di Canva, kemudian mereka edit video di CapCut. Nah jadi mereka juga itu tadi, mereka itu harus hidup dengan kodrat zamannya. Zaman sekarang itu zaman-zamannya anak sangat melek IT, bahkan kita bisa tertinggal kalau kita tidak bisa mengikuti zaman. Karena anak zaman sekarang itu kalau disuruh nyatet, mungkin mereka akan males gitu ya, apa ya gitu, cangkel, banyak alasan. Tapi ketika mereka disuruh bikin tuangkan dalam bentuk video semenarik mungkin, mereka bakal semangat gitu. Dan ketika mereka nulis, dengan mereka merekam suara mereka, membacakan materi, mengingat materi, menjelaskan gitu kan, itu mereka akan lebih lama ingatannya. Materi yang mereka pelajari itu akan lebih lama ingatannya dibanding mereka hanya mencatat. Kadang-kadang kalau mencatat kan catat pulang ke rumah mereka akan lupa. Tapi kalau mereka edit dalam bentuk video tuh, mungkin nanti mereka akan lihat hasil saya bagus gak ya, nanti dilihat lagi seperti itu. Ya, jadi kembali lagi mungkin ya, sesuai tujuannya, memang kita itu sebagai guru harus bisa membimbing ya. Di sini itu menjadi fasilitator, bukan lagi kamu harus begini. Jadi kita harus bertanya kepada apa yang kamu mau. Ketika misalnya di sini nih pelajaran IPA misalnya ya, tentang materi IPA tentang perubahan zat misalnya, kita tidak boleh lagi misalnya, ini kamu harus cari tahu ini kenapa ini berubah, cari tahu kalau ini berubahnya gimana. Tapi mereka kira-kira apa saja yang bisa berubahnya, zat apa saja yang bisa berubah. Jadi mereka harus diberikan pemahaman yang bernalar kritis. Jadi nanti anak itu akan mencari tahu, terus memahaminya sendiri, menggali dan akhirnya mereka bisa lebih paham, dalam ingatan mereka juga akan lebih lama seperti itu. Mungkin di sini juga Bapak Ibu sudah melakukannya, cuman baru tahu ternyata udah sesuai gitu ya. Karena saya yakin Bapak Ibu juga saat ini sudah mulai menuju ke abad 21 ya, yang berbasis IT semuanya. Karena memang anak zaman sekarang di sini anak boleh bawa handphone atau tidak? Boleh ya, boleh. Kalau anak-anak bawa handphone, ibu bapak bisa gunakan kesukaan mereka menggunakan gadget itu dengan pembelajaran. Ya, jadi jangan kita bikin aja. Sebetulnya sekarang itu guru nggak harus ke sekolah sebetulnya, ya. Cuma di sini kan kita juga harus mendidik mereka dalam bentuk karakternya, gitu kan. Kalau misalnya untuk pemahaman materi, mereka itu bisa kita share
sebuah soal itu bentuk games, mereka pasti suka. Oh, saya pernah bikin soal bentuknya games. Jadi ada levelnya, satu level itu saya 10 soal, dari mulai yang mudah, sedang hingga hot. Ketika mereka nilainya 70, mereka nggak bisa lanjut ke level 2, mereka harus 100 dulu, baru level 2, baru level 3 dan seterusnya. Jadi anak akan lebih seru nih belajar, karena mereka itu tidak bisa lepas dari gadget seperti itu. Jadi harus mengimbangi apa yang menjadi kodrat zaman mereka. Gitu. Kalau dulu kan kita nggak ada handphone ya, waktu sekolah mungkin bapak ibu juga masih jarang mungkin yang menggunakan handphone. Ada lagi yang mau bertanya bapak ibu atau yang mau menambahkan mungkin? Tidak ada. Cakap. Sekian kalau begitu, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk bapak ibu dan kita terapkan di sekolah kita. Di sekolah kita diterapkan minimal di kelas, kalau jadi wali kelas diterapkan, karena kalau misalnya lingkupnya sekolah itu terlalu besar, tapi kalau misalnya lingkupnya kelas mungkin bapak ibu bisa gitu ya. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa diterapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah ya untuk kedua guru penggerak kita. Semoga ilmu yang disampaikan sangat dapat bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, acara di sini diseminasi budaya positif telah kita laksanakan dan sangat luar biasa bermanfaat. Yang terakhir yaitu acara penutup atau doa tutup. Kita berdoa bersama saja dengan membaca Al-Fatihah. Barakatil Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.